فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya hadis terakhir dibaca setelahkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 130. Yang punya kitab bisa disimak. Hadis yang baru yang nanti dihafalkan di malam insyaallah. Qala al-mu'allif asbahullah an-nahyu 'an syib'i wa tana'umi bid-dunya. Larangan berkenyang-kenyang dan bernikmat-nikmat dengan dunia. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya terlalu tertipu, larut dengan dunia dan terlalu kenyang di dalam mengkonsumsi makanan atau yang semisalnya. Kenyang tidak masalah, tapi jangan terlalu berlebihan, dah itu aja. Ngambil dunia boleh, tapi jangan berlebihan. Kita lihat, qala al-mu'allifu rahimahullah 'anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Dari hadisnya Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran, tidaklah ibnu Adam memenuhi suatu bejana atau wadah dengan kejelekan daripada perutnya. Maksudnya barakallahu fiik, ketika orang mengkonsumsi makanan berlebihan, kenyang berlebihan, itu akan menimbulkan beberapa perkara. Pertama, malas dalam beribadah dan akan cenderung untuk ngantuk dan mudah tidur. Dalam artian timbul rasa malas dan tidak semangat, sama dengan pertama tadi. Dan bahkan kadang secara kedokteran, nanti kita baca juga, akan menimbulkan banyak penyakit kalau tidak bisa mengkondisikan pola makannya. Kita lihat, qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah syarahnya, hadza fihi an-nahyu 'an syib'i wa tana'umi bid-dunya. Di dalam hadis ini terdapat pendalilan larangan dari apa? Berkenyang-kenyang dan bernikmat-nikmat dengan dunia. Maksudnya barakallahu fiik, sudah kami jelaskan tadi ya, terlalu berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan sehingga memperlambat ibadahnya, menimbulkan rasa malas, dan juga terlalu larut dengan dunia sehingga lupa ibadah, lupa ketaatan kepada Allah. Adapun ambil seperlunya tidak masalah. Makan kenyang pun enggak ada larangan juga. Cuman yang dilarang itu berlebihan. Karena orang-orang yang berlebihan dalam semua aspek atau semua perkara pada asalnya tercela. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang, binasalah orang-orang yang berlebihan. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Jadi intinya semua perkara kalau berlebihan itu enggak bagus. Baik dalam hal agama
atau dalam hal dunia. Paham ya? Kita lihat aja. Kata beliau, "Ma mala ibnu Adam wa syarran min batnin." Tidak ibnu Adam memenuhi suatu wadah kejelekan daripada perutnya. Li'annahu idza mala batnahu fa inna hadza dararun 'alaihi fi dinihi wa fi sihhatihi. Sahih. Ini bagus sekali. Jadi beliau nasihatkan dua-duanya. Dikarenakan apabila ibnu Adam itu memenuhi perutnya, maksudnya kenyang berlebihan, makan berlebihan, penuh perutnya, itu akan menimbulkan bahaya terhadap agamanya dan kesehatannya. Terhadap agamanya dalam hal apa? Memperlambat, seharusnya dia semangat. Tapi kalau kenyang berlebihan, antum tahu, malas, ngantuan, paham ya? Naam, likulli maqamin naum, di setiap tempat dia tidur, bukan likulli naumin maqam. Kalau likulli naumin maqam bagus, likulli naumin maqam. Setiap tidur itu ada tempatnya bagus, tapi kalau likulli maqamin naum, setiap ada suatu tempat dia tidur, ya kurang tepat. Kita lihat. Naam, wasihat naam. Kemudian fi sihhatih, dan juga ada bahaya terhadap kesehatannya. Ya kita saksikan lah, barakallahu fiik, kita, kalian, antum, kita semuanya kadang-kala kalau makannya tidak terkondisikan, pola makannya kadang bikin penyakit kan. Bisa penyakit dalam atau penyakit luar, intinya berbahaya kalau berlebihan dan tidak memperhatikan pola makannya. Fi dinihi, maknanya bahaya untuk agamanya apa? Yusabbituhu 'anit ta'ah, memperlambat dirinya. Yusabbituhu itu memperlambat dirinya 'anit ta'ah, di dalam menjalankan ketaatan. Memperlambat dirinya dalam menjalankan ketaatan. Wa yukassiluhu 'anil ibadah, dan membuat dia malas dalam beribadah. Lihat ya, membuat malas untuk beribadah, memperlambat ketaatannya. Karena apa? Karena berlebihan, memenuhi perutnya dengan makanan. Terus bagaimana kesimpulannya? La ifrat wala tafrit. Kesimpulannya tidak berlebihan, tidak juga meremehkan, semua diletakkan sesuai dengan kadarnya. Fa'ati likulli haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap memiliki hak itu haknya. La ifrat wala tafrit. Kita lihat lagi. Wa yaj'aluhu saqilan wa man ya'lan naum. Sahih. Dan akan menjadikan orang tersebut berat dan cenderung untuk tidur. Itu kalau makannya berlebihan. Kekenyangan lah istilahnya ya. Naam. Wa yu'athiru 'ala qalbih, dan akan memberikan pengaruh pada hatinya, terhadap hatinya. Wa yusabu qalbuhu bil kasl wal khumul wa 'adamut tafkir wal baladah. Lihat ini. Terkadang hatinya bisa apa? Bisa tertimpa dengan sebab kekenyangan tadi, mengkonsumsi yang berlebihan di dalam perutnya tadi, bisa membuat apa, barakallahu fiik, tertimpa padanya al-kasl, rasa malas, wal khumul, juga mirip dengan makna malas ini, maksudnya enggak ada selera, paham ya? Enggak punya rasa semangat. Wa adam tafkir, enggak mau berpikir, jadi pengennya cuman yang mau enak-enak saja, wal baladah, dan kedunguan. Hati-hati barakallahu fiik, ini semuanya kita rasakan bagaimana kalau kita mengkonsumsi berlebihan. Tapi kalau tidak berlebihan, seperlunya, secukupnya, mengatur pola makannya, dilihat mana yang sehat, mana yang tidak, kemudian kita kondisikan, insyaallah biidznillah aman. Wa fi sihhatihi, dan berkaitan masalah kesehatannya berbahaya. Kenapa? Dzakara atibba, lihat disebutkan para dokter, dzakara al-atibba'u anna tukhmata nam turis amradan katsira. Disebutkan para dokter bahwasanya makan yang banyak, mengkonsumsi yang berlebihan, tukhmah itu makan yang banyak, kekenyangan, mengkonsumsi yang banyak, itu akan mewariskan penyakit yang banyak. Akan mewariskan penyakit yang banyak. Aidan al-insan idza syabi'a fa inna hadha yahmiluhu 'ala al-ashar wal batar. Kemudian juga kata beliau, manusia itu apabila kenyang akan membawa dirinya kepada asyar, perilaku yang lebih jelek, dan batar, kesombongan. Dia sombong karena merasa kenyang, sedangkan yang lainnya di bawahnya ada yang kelaparan atau semisalnya. Ini secara global ya. Wa amma idza ja'a, dan adapun apabila dia lapar, fa inna hadza yahmiluhu 'ala tawadhu' wad-dhillah wal maskanah. Masyaallah. Maka apabila dia lapar akan membawa dirinya untuk tawadhu', rendah diri, wad-dhillah, kemudian apa, tunduk dan rendah diri, artinya mirip-mirip, wal maskanah, tenang. Karena lapar, enggak banyak gerak dia. Fahamnya? Makanya waktu itu
para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu keadaannya beda dengan keadaan sekarang. Kalau sekarang walhamdulillah bisa dikatakan jaranglah orang mengalami kelaparan walaupun ada di beberapa tempat. Tapi dulu zaman para sahabat mulai dari Abu Bakar, Umar, Rasulullah sendiri itu suatu ketika keluar dari rumahnya. Ketika Rasulullah keluar rumahnya waktu itu menjumpai Abu Bakar dan Umar di luar rumah. Kemudian ditanya, apa yang menimpa kalian untuk keluar rumah? Kata Abu Bakar dan Umar, "Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah." Jadi lapar itu secara global itu akan membuat orang itu lebih rendah diri, tawadhu dan juga tenang. Idza qallala min at-ta'am wasy-syarab, apabila dia mempersedikit, meminimalkan makanan dan minumnya, fa in hadza yahmiluhu 'ala al-linil janib wa yahmiluhu 'ala at-tawadhu, masyaallah. Maka hal ini akan membawa dia untuk apa? Untuk linil janib. Linil janib itu adalah lemah lembut artinya. Membawa dirinya apa? Untuk menjadi lemah lembut. Perhatikan ya, lemah lembut. Kemudian membuat orang tersebut apa, barakallahu fiik, lebih apa? Tawadhu, rendah diri. Amma idza syabi'a, adapun apabila dia kenyang, fa inna hadza yahmiluhu 'alal asyar wal batar wat takabbur, sahih. Akan membawa orang tersebut apabila dia kenyang, membawa dirinya untuk apa? Untuk berbuat kejelekan, kesombongan dan congkak. Wal jari wara'as syahwat, dan dia akan apa? Berjalan di balik apa? Syahwat. Karena inginnya kenyang terus itu ya, barakallahu fiik. Kenyang yang artinya berlebihan. Paham ya? Nanti sebutkan hadis kalau ingin mengharuskan untuk dikonsumsi semuanya, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk bernafas. Kita nggak bisa mengatur secara detail dan pasti, cuman diprediksikan. Paham ya? Tidak terlalu kenyang, minum pun juga sama. Kemudian ruang untuk nafas itu ada. Coba kalau makan berlebihan, kekenyangan, biasanya nafasnya berat. Mau nafas sulit biasanya. Paham ya? Kita lihat lagi. Kata beliau, barakallahu fiikum, kullu ma tashtahi nafsuhu yuhdiruhu wa ya'kuluhu. Segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya, yang diinginkan oleh dirinya, kemudian dia menghadirkannya dan memakannya. Wala hamma lahu illa batnah wasyahwatah, wasyahwatih. Tidak ada yang dia pentingkan untuknya kecuali hanya perutnya dan hawa nafsunya dan syahwatnya. Hadza matmum, ini tercela. Jadi jangan sampai kita hanya mementingkan apa? Perut kita, kemudian hawa nafsu kita, syahwat kita. Wa hadza yurithu amradan sihhiyah. Paham ya? Ini akan memberikan apa? Mewariskan penyakit-penyakit yang berkaitan masalah kesehatan. Qad yahdus fihi maradan yaqtuluhu bisabab tukhmah. Lihat ini. Terkadang ada juga terjadi, sungguh terjadi, penyakit yang bisa membunuh dirinya sebabnya karena apa? Terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan. Terlalu kenyang lah istilahnya gitu ya, barakallahu fiik. Fasyib'u darun fid din wad dunya was sihah. Lihat ini. Maka kekenyangan, berkenyang-kenyang, paham ya? Berlebihan membahayakan untuk agamanya dan dunia dan kesehatannya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul bihasbi ibn adam luqaimat. Luqaimat pakai bentuk tasghir. Luqmah satu suapan, luqaimah itu berarti suapan yang kecil. Paham? Cukuplah bagi ibn Adam beberapa suapan kecil. Maksudnya itu enggak berlebihan. Taklil wa tasghir. Luqaim, fu'il, ya kan? Kalau luqmah itu kan besar. Kalau luqaim itu kecil. Timbangannya fu'il. Yuqimna sulbahu, cukup bagi Ibnu Adam beberapa suapan kecil yang bisa menegakkan sulbahu, tulang punggungnya. Fa in kana la budda, maka jika harus semuanya dikonsumsi, fa sulusun ta'ami, maka sepertiga untuk makanannya, wa sulusun syarabih, sepertiga untuk minumnya, wa sulusun nafasih, sepertiga untuk nafasnya. Amma annahu yamla'ul badana kullah, adapun dia memenuhi perutnya semuanya, dipenuhi. Sudah kenyang, pengen kenyang lagi. Lebih dari itu jangan. Itu kurang tepat, kurang bagus juga. Bisa mempengaruhi kesehatan nanti. Wala yaj'al syarab majalan, dan tidak memberikan ruang. Majal itu ruang ya. Tidak memberikan ruang untuk minumnya. Jadi sudah terlalu penuh dengan makanannya, mau minum aja udah kuat lagi. Jangan. Wala linafas majalan, dan juga tidak ada ruang untuk nafas. Biasanya kalau orang kekenyangan terlalu penuh itu kan mau nafas sulit juga ya kan? Mau nafas berat lah intinya ya.
Biasanya justru arahnya muntah-muntah itu ya. Wal'iyadzubillah. Kita lihat sini. Fahadha syarrun, maka ini adalah kejelekan. Ma mala ibnu Adam yu'an syarran min batnih. Paham ya? Nah, min batnin artinya tidaklah ibnu Adam itu memenuhi suatu wadah berupa kejelekan daripada perutnya. Maksudnya kalau dia kekenyangan, melebihi kadarnya, berlebihan, itu akan menimbulkan kejelekan yang banyak. Fa'alal insan an yura'iya hadzal adab an-nabawi, masyaallah. Maka wajib atas seorang untuk menjaga adab Nabi ini. Adab yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuksir min at-ta'am, wala yuksir min asy-syahawat, tidak memperbanyak makanan dan juga tidak memperbanyak apa? Syahwat, keinginan-keinginan. Wa aidan idza sara indahu syarahun fil akl, farubbama la yakfihi al-halal. Lihat ini. Nah, dan juga apabila orang itu sudah memiliki syarahu, selera yang kuat. Syarahu itu artinya syarahun dan selera, memiliki selera yang kuat. Nah, di dalam makan, kata beliau farubbama la yakfil halal, maka kadang-kala enggak cukup yang halal, pengennya yang haram pun dia terjang juga. Intinya kenyang itu loh ya. Nah, lihat, yaruhu yatlubul haram liyusbi' raghbatah. Dia pergi mencari yang haram untuk memperkenyang keinginannya. Lihat, Allah musta'an. Fasyib'u fihi madarun katsira. Maka terlalu kenyang itu di dalamnya terdapat bahaya yang banyak. Wa fihi syururun katsira. Di dalamnya juga apa? Terdapat kejelekan-kejelekan yang banyak. Fa'alal insan an yuqallil min at-ta'am walau kana yashtahi, masyaallah. Maka wajib atas seorang untuk mempersedikit, meminimalisir makanan tadi walaupun dia menginginkannya. Kalaupun ambil seperlunya, secukupnya, berlebihan jangan. Ingat-ingat kaidahnya la ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Ambil seperlunya. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Naam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaj'aluha salasan. Hendaknya orang itu menjadikan untuk dirinya itu tiga perkara, jadikan tiga bagian. Sulusan li ta'amih, wa sulusan li syarabih, wa sulusan li nafasih. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hakadha arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya, barakallahu fiik, hadis yang mulia ini menasihatkan untuk kita semuanya agar tidak bertindak berlebihan. Baik berlebihan dalam hal makanan, tidak bagus juga, atau berlebihan dalam hal dunia yang akhirnya melalaikan akhiratnya. Semuanya diletakkan pada tempatnya, ambil seperlunya, ambil secukupnya, ada selebihnya kita maksimalkan untuk akhirat kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil, barakallahu fiik. Hadisnya nanti setorkan di malam insyaallah taala. Wassallallahu assalamu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.